warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Basri. Di sini saya akan berbagi kepada Anda terkait dengan materi kimia organik. Nah, di sini kita akan spesifik membahas tentang reaksi alkil halida yang meliputi reaksi substitusi dan reaksi eliminasi. Oke, bagaimana reaksi alkil halida ini? Mari kita pelajari. Oke. Di sini ada reaksi alkil halida meliputi substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi. Nah, sebelum kita jauh mengenai reaksi substitusi dan reaksi eliminasi, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah nukleofil. Nah, apa itu nukleofil? Mungkin kita sudah mempelajari sebelumnya bahwa nukleofil ini adalah pecinta nukleus atau sering diberi lambang dengan Nu, mempunyai pasangan elektron bebas. Nah, umumnya sebuah nukleofil ini adalah spesies yang tertarik ke suatu positif. Nah, ini bisa kita lihat, ada contohnya. Nah, kemudian kebanyakan nukleofil ini adalah anion. Namun, molekul polar yang netral ini seperti H2O, CH3OH, dan CH3NH2 ini dapat bertindak sebagai nukleofil. Nah, molekul-molekul ini memiliki pasangan elektron bebas. Itu nukleofil. Yang kedua yang harus kita ketahui adalah terkait dengan gugus pergi atau leaving group. Nah, gugus pergi atau gugus lepas atau dalam bahasa Inggrisnya leaving group, ini adalah gugus apa saja yang dapat digeser dari ikatannya dengan suatu atom karbon dalam reaksi substitusi alkil halida. Nah, halida itu disebut gugus pergi atau leaving group. Nah, ion halida adalah gugus pergi yang baik karena ionnya ini merupakan basa yang sangat lemah. Nah, massa kuat ini seperti OH bukan merupakan gugus pergi yang baik. Mungkin masih mengambang ya terkait dengan gugus pergi dengan nukleofil, walaupun kita sudah mempelajari nukleofil terlebih dahulu. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan lanjut lebih dalam. Oke, kita langsung masuk yang pertama, reaksi alkil halida yang pertama adalah substitusi nukleofilik. Nah, jadi suatu reaksi yang atom, ion, atau gugus suatu substrat ini disubstitusikan atau digantikan oleh atom, ion, atau gugus lain. Nah, umumnya reaksi umum dari substitusi nukleofilik ini adalah Nu ditambah dengan alkil halida, ini kemudian akan membentuk produk dan ada produk samping yang berupa gugus pergi atau elmin tadi. Nah, ini ada dua reaksi umum. Ini maksudnya adalah yang pertama adalah ini kan kita pelajari bahwasanya nukleofilik ini bisa bersifat anion dan juga bisa bersifat netral. Nah, ini ketika netral, reaksi umum yang pertama, ini merupakan reaksi umum ketika nukleofiliknya netral, maka produknya akan membentuk nukleofilik yang bersifat positif. Nah, kemudian ada nukleofilik yang anion, kemudian produknya adalah nukleofilik netral gitu ya. Dan produk samping berupa gugus pergi. Oke, contoh substitusi nukleofilik adalah ya ketika suatu basa lemah HO- ditambah dengan di sini ada etil bromida. Ini merupakan alkil halida. Halidanya yaitu Br sendiri. Nah, kemudian akan membentuk produk berupa CH3CH2OH ditambah dengan Br-. Nah, kita tahu bahwasanya HO merupakan basa lemah di sini bertindak sebagai nukleofilik. Dan ini ada substratnya. Nah, ada substratnya di mana alkil halida ini nanti Br ini merupakan gugus pergi yang akan lepas dari substratnya gitu. Dia akan lepas, makanya disebut dengan gugus pergi. Nah, kemudian HO ini nukleofil ini akan menyerang suatu positif yaitu CH3CH2 ini. Nah, makanya produknya adalah CH3CH2OH ditambah dengan Br-. Oke. Ini ada contoh yang kedua ya. Sebuah alkoksi ditambah dengan di sini ada propil klorida, nanti akan membentuk produk berupa ya, CH3CH2CH2OR ditambah dengan Cl-. Ini untuk substitusi nukleofilik yang sifatnya umum. Nah, sementara di sini kita akan membahas substitusi nukleofilik ini ada dua. Yang pertama di sini kita akan membahas SN1 dan SN2. Nah, untuk SN1 sendiri, ini disebut juga dengan unimolekular, karena satu gitu kan. Dan ini merupakan reaksinya ini reaksi bertahap. Nah, ada dua tahapan pada
substitusi nukleofilik ini, yang pertama ada tahap ionisasi dan tahap 2 adalah tahap kombinasi. Nah, oke. Nah, umumnya SN1 ini terjadi kepada atom karbon tersier, alilik, benzilik, dan beberapa dari yang karbon 2 seperti itu. Nah, oke, untuk SN1, nah kita lihat bahwasannya ada pertama tahap ionisasi. Nah, tahap ionisasi ini berlangsung lambat karena memerlukan energi yang sangat tinggi untuk melepaskan gugus perginya sendiri atau halidanya, substratnya. Nah, bisa kita lihat ya, substrat untuk melepaskan gugus pergi, di mana ada keadaan transisi, yang keadaan transisi ini menggambarkan bagaimana gugus pergi ini lepas dari substratnya. Oke. Nah, kemudian pada tahap ionisasi ini, nah, akan terbentuk zat antara atau zat antara karbokation. Nah, dan produk sampingnya berupa gugus pergi yang telah lepas tadi. Nah, kemudian zat antara karbokation ini, dia ini sangat reaktif, nah, sehingga dia ini masih bisa bereaksi gitu. Nah, dia bereaksi dengan pelarutnya sendiri. Nah, contohnya ya pada misalnya air gitu, nukleofilnya. Nah, jadi ketika zat antara karbokation ini memasuki tahap kedua, yaitu tahap kombinasi dengan nukleofilik. Nah, ini tahap keduanya, dia karena sangat reaktif seperti itu, dan dia akan bereaksi dengan NU. Nah, ini berlangsung sangat cepat, prosesnya berlangsung dengan sangat cepat karena reaktif tadi. Nah, kemudian nukleofilik ini akan menyerang bagian yang positif gitu, karbon yang positif. Nah, bisa kita lihat produknya ada dua gitu ya, ketika NU di bawah dan ketika NU di atas. Nah, ini tergantung dari sebelah mana nukleofilik itu menyerang. Nah, ketika nukleofiliknya menyerang dari sebelah bawah gitu ya, yang produk pertama, maka susunannya atau teori kimianya ini akan seperti gambar yang produk pertama gitu. Dan ketika dia menyerang dari atas, dia akan berbentuk seperti payung terbalik gitu. Oke. Nah, ini untuk substitusi nukleofilik SN1 unimolekular. Nah, ini disebut dengan reaksi bertahap seperti itu. Nah, dan kemudian ada SN2. Nah, sedangkan SN2 ini disebut dengan reaksi serempak karena dia ini berlangsung sekaligus gitu, tidak bertahap-tahap seperti SN1 tadi. Nah, ini SN2 ini ya umumnya ini terjadi pada metil, pada beberapa atom karbon 2 karena terdapat halangan ruangan kecil gitu, efek sterik gitu. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ya, ketika nukleofil NU, nukleofil ini menyerang karbon positif ya, dan gugus pergi ini akan lepas gitu. Nah, pada keadaan transisi, energi potensial ini sangat tinggi, mampu kembali ke reaksi atau terus ke produk. Nah, gitu. Nah, dikatakan SN2 karena di sini bisa kita lihat pada keadaan transisi terdapat dua gitu ya, ada nukleofilik dan ada gugus pergi. Kemudian pada keadaan transisi mereka memiliki muatan parsial gitu, muatan sementara, tidak permanen seperti itu. Nah, kemudian gugus pergi ini akan membentuk produk gugus pergi lepas, dan produknya adalah nukleofil dan karbonnya, tergantung jenis nukleofil dan jenis C yang awalnya gitu produknya. Oke, di sini ada contoh ya untuk reaksi SN2 ini. Ada CH3CH2Br ditambah dengan OH- membentuk CH3CH2OH dengan produk samping Br- atau gugus perginya Br-. Nah, kita bisa lihat ketika nukleofil HO menyerang C pada hibridisasi sp3 ya, CsP3. Nah, kemudian di sini ada yang disebut dengan inversi Walden atau
inverse konfigurasi. Konfigurasinya berbalik lagi, di mana yang pada pertama ini substratnya merupakan sp3 hibridisasinya. Nah, kemudian pada keadaan transisi dia merupakan sp2 gitu ya. Nah, karena C ini hanya mampu mengikat 4 atom lainnya. Nah, di sini pada keadaan transisi ini digambarkan, keadaan transisi ini tidak menggambarkan produk yang sesungguhnya. Oke. Kemudian ada muatan parsialnya gitu ya. Nah, kemudian akan membentuk produk ketika OH-nya menyerang dari bagian depan, maka dia akan berbentuk seperti gambar produk ini. Oke. Kemudian dengan produk gugus pergi, produk samping gugus pergi berupa Br-. Oke, itu untuk SN2 reaksi serempak. Oke, sudah substitusi ya, kita lanjut ke reaksi eliminasi. Nah, mekanisme reaksi eliminasi. Nah, mekanisme reaksi S1 dengan SN1 sebenarnya substitusi dengan eliminasi. SN1 dan S1 memiliki kesamaan pada tahapannya, mungkin hanya ada berbeda sedikit, nanti saya akan jelaskan. Nah, kemudian mereka ini disebut dengan reaksi persaingan karena substitusi dan eliminasi ini mereka bersaing untuk membentuk produk. Nah, oke. Pada tahap pertama ya kita bisa lihat ya, H3C 3 kali C dengan Br pada tahap pertama sama seperti tahap pada reaksi SN1 ini, reaksi tahap ionisasi ya, tahap ionisasi. Nah, di sini pada keadaan transisi digambarkan dan kemudian akan membentuk zat antara karbokation. Nah, zat antara karbokation kemudian dengan Br- tadi. Nah, ya. Selanjutnya, nah pada tahap keduanya ini berbeda dengan pada tahap kedua dari reaksi substitusi tadi. Nah, kalau reaksi substitusi adalah tahap keduanya kombinasi, maka pada tahap kedua ini H2O-nya di sini sebenarnya perbedaan antara nukleofil dengan basa lemah. Basanya. Nah, sedangkan di sini H2O ini bertindak sebagai basa, di mana dia akan mencari atom hidrogen lainnya gitu. Nah, pada keadaan transisi digambarkan H ini nanti akan bergabung ke H2O nukleofilik. Nah, makanya akan membentuk produk 2-metil propena. Nah, hasil akhir dari reaksi eliminasi ini ya mereka juga sering disebut dengan reaksi pembentukan produk alkena seperti itu, karena produknya adalah produk alkena. Seperti ini 2-metil propena. Oke, reaksi kemudian kita lanjut dengan reaksi eliminasi 2. Nah, reaksi eliminasi alkil halida yang paling berguna adalah reaksi E2 atau eliminasi bimolekular. Kalau E1 tadi unimolekular. Nah, sedangkan reaksi E2 alkil halida ini cenderung dominan bila digunakan basa kuat seperti HO dan RO. Selain itu juga reaksi ini cenderung dengan temperatur yang tinggi. Nah, secara khas reaksi E2 ini dilaksanakan dengan memanaskan alkil halida dengan KOH ataupun NaOCH2CH3 dalam etanol. Oke, mekanisme reaksi E2 ini seperti SN2, dia ini berlangsung satu tahap atau serempak. Nah, bisa kita lihat ya, di sini ada basa kuat alkoksi, kemudian nukleofil basa kuat gitu ya, akan menyerang ke H gitu ya. Nah, di mana nanti gugus akan melepaskan gugus pergi, yaitu Br. Nah, pada keadaan transisi ini akan digambarkan bahwasanya dia RO ini, alkoksi ini atau nukleofil ini dia akan menyerang H, di mana H itu adalah bagian dari anti gugus pergi itu sendiri, anti leaving group. Nah, di sini kita bisa lihat ya H yang bagian H2C ini pada keadaan transisi E2, nah dia eliminasi anti H dan Br. Oke,
Dan kemudian nanti akan membentuk produk ROH, akan melepaskan ROH dan BR-. Nah, produknya nanti juga berupa produk alkena. Baik, itu saja ya terkait dengan reaksi alkil halida yang meliputi substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi. Oke, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan, mungkin bisa dijawab. Oke, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.